Jadi, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul dalam rangka rapat dalam kantor dengan tema penguatan kapasitas pengawasan daftar pemilih berkelanjutan dalam rangka meminimalisir data invalid pada daftar pemilih tetap nanti. Alhamdulillah, langsung saja untuk acara yang pertama yaitu sambutan dari Ketua Bawaslu Kota Bogor sekaligus membuka kegiatan acara rapat RDK kali ini. Kepada Bapak Justinus Eliasmau dipersilahkan. Baik, terima kasih Pak Umrai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera buat kita semuanya. Yang terhormat pada pimpinan Bawaslu Kota Bogor, Kang Jaki ini. Selamat sore, Kang Jaki. Sekaligus ingin melaporkan bahwa pimpinan yang hadir di sini cuma Pak Haji Pak Ferdoni, saya selaku Kodim Presiden dan Kodim Hukum Bu Erika Dayani, Pak Firman Wijaya sama Pak Sasongko lagi berhalangan karena kondisi kesehatannya lagi kurang sehat. Satu sisi juga kami ingin menyampaikan juga kepada pimpinan Bawaslu Jawa Barat bahwa pada kesempatan tes calon pegawai negeri sipil kemarin ternyata staf Bawaslu Kota Bogor ada 2 orang yang lolos, yaitu dari staf dari Kodim SDM dan staf dari Kodim Pendidikan. Itu satu kebanggaan dari Bawaslu Kota Bogor. Juga tak lupa saya ucapkan salam hormat untuk Pak Camiko ini sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Pak Camiko ini bukan orang lama sebagai di Bawaslu, karena waktu Panwaslu beliau adalah camat di Bogor Selatan ya Pak ya. Iya begitu. Jadi kerjasama antara Pak Camiko dengan Bawaslu dan KPU ini sudah berjalan cukup lama itu, dan itu tertoreh dalam catatan Bawaslu Kota Bogor. Terus salam hormat juga buat abang kita yang sudah begitu banyak mengarahkan kita dalam proses pengarah pemilu ini, Pak Bambang sebagai Kodim Hukum KPU Kota Bogor. Tak lupa pula saya ucapkan salam hormat buat sahabat perjuangan saya yang walaupun dengan sesuatu dengan semangat 45 tetap memaksakan harus ada acara pada sore hari ini, kita siap melaksanakan. Begitu Pak Haji ya? Iya. Siap. Tak lupa saya ucapkan salam kebanggaan buat teman-teman staf Bawaslu Kota Bogor. Satu hal yang perlu saya sampaikan bahwa di dalam proses pandemi ini ternyata Bawaslu Kota Bogor bersama KPU Kota Bogor sudah melakukan proses pengecekan data dalam hal data-data kependudukan atau data-data DPTHP berkelanjutan. Pendekatan apa yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Bogor seperti surat edaran dari KPU Kota Bogor bahwa data itu tidak bisa dibawa keluar, data-data penduduk atau data-data pemilih itu. Akhirnya dicari jalan keluar bagaimana supaya Bawaslu bisa mencari tahu data-data pemilih itu. Sebelum dilakukan pleno, itu ada pra-pleno yang dilakukan oleh KPU dan Bawaslu Kota Bogor, di mana tim IT-nya Bawaslu dan tim IT-nya KPU sama-sama menyanding data. Setelah 4 bulan melakukan penyandingan data yang tadinya data-data tidak valid, sekitar total jumlahnya ada sekitar 10.400 sekian, melewati 4 kali rapat pleno, ternyata data yang tidak valid itu tinggal 4.000 sekian. Dan ini semoga memasuki dari pleno yang akan datang, kita harapkan di tahun 2021 ini data yang tidak valid 4.000 ini bisa selesai dan nihil. Dan itu sudah dilakukan oleh KPU dan Bawaslu Kota Bogor. Dan ini tidak terlepas dari Pak Jatmiko sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Catatan Sipil, di mana dia memberikan ruang terbuka. Bagaimana sih data-data pemilih itu tentang angka kematian di setiap kecamatan itu disampaikan terbuka juga kepada KPU, dan setiap pra-pleno itu antara KPU dengan Bawaslu dengan Dinas Kependudukan itu selalu bersambung data. Dan ini yang dilakukan oleh stakeholder yang ada di Kota Bogor. Kita harapkan dengan pengawasan berkelanjutan ini semoga kita bisa mendapat data yang nihil. Saya kira nanti diskusinya akan lebih menarik, kebetulan nanti akan ada
penyampaian arahan dari Bawaslu Jawa Barat juga, dari Pak Jatmiko dan Pak Bambang. Demikian dari saya, mungkin ada penambahan juga dari Pak Kopipr, Pak Haji Ahmad Fatoni. Terima kasih, saya kira sekian dari saya. Selamat sore dan salam sejahtera buat kita semuanya. Terima kasih Bapak Ketua yang sudah memberikan sambutan dan arahannya. Sebelum mungkin ke materi, ada sedikit tambahan yang ingin disampaikan oleh Bapak Korbit PHL, Bapak Kiai Ahmad Fatoni, untuk segala waktu dan tempat dipersilakan. Oh ya, lihat kamera sini di atas. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang sama-sama kita hormati yaitu pimpinan Bawaslu Jawa Barat, dalam hal ini sebagai narasumber juga yaitu Bapak Kiai Haji Jati Hilmi. Terima kasih atas kesempatan waktunya sehingga bisa memberikan masukan dan arahan tentunya buat kami kaitan dengan pemutakhiran data di Kota Bogor. Yang sama-sama kita hormati juga dan juga sekaligus narasumber yang pertama yaitu Bapak Dr. Bambang Wahyu, Komisioner KPU Kota Bogor, Divisi Hukum. Tak lupa juga Bapak Kepala Dinas Pendudukan Catatan Sipil, Bapak Sujatmiko Bariarto. Wabil khusus juga pimpinan Bawaslu Kota Bogor yaitu Pak Ketua Bapak Justinus alias Mau yang selalu energik dan penuh berapi-api dalam hal menyemangati kami semua di Bawaslu Kota Bogor. Juga Ibu Rika Handayani, kemudian juga rekan-rekan kesekretariatan Bawaslu Kota Bogor. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah, kita masih diberikan nikmat sehat walafiat dan juga shalawat dan salam semoga terlimpah pada pimpinan kita yaitu baginda Nabi Muhammad SAW. Dan tentunya dengan izin dan iradah Allah Subhanahu wa taala kita semua masih bisa bersilaturahmi lewat dia yang dirasakan oleh Bawaslu Kota Bogor yaitu rapat dalam kantor atau RDK, yang mana dalam hal ini kami mengusung tema di divisi pengawasan dan hubungan antar lembaga yaitu peningkatan kapasitas pemutakhiran data berkelanjutan di Kota Bogor. Seperti tadi apa yang disampaikan oleh Ketua Bawaslu Kota Bogor, bahwasanya tentunya bahwa daftar pemilih berkelanjutan ini adalah amanah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Kemudian juga yang tujuan utamanya yaitu untuk memperbarui data pemilih. Nah tentunya ketika parameter ini yang dibangun dengan segala instrumennya, tujuan utama untuk memastikan bahwa data yang dihasilkan itu, walaupun prosesnya pemutakhiran data, itu targetnya adalah valid dan akurat. Maka oleh sebab itu tentunya Bawaslu Kota Bogor sebagaimana Surat Edaran Nomor 1250 Tahun 2019 yang mengamanahkan kepada kami untuk mengawasi dengan instrumen-instrumen yang ada. Nah, adapun sejauh ini hasil pencermatan kami bahwa kadang-kadang itu timbul masalah-masalah klasik yang tentunya ini menyangkut sinergitas dan komunikasi yang harus dibangun oleh stakeholder atau instansi-instansi terkait untuk memastikan bahwasanya data ini, karena ini amanah undang-undang, kemudian dalam hal tahapan teknis pun ini untuk memastikan bahwa bukan hanya sebatas data, tapi bisa dipertanggungjawabkan. Dan di sini di Bawaslu Kota Bogor kami mengundang dari Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor dan juga Dinas Penduduk dan Catatan Sipil Kota Bogor. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah dan juga tentunya nanti akan ada arahan sekaligus materi dari Bawaslu Jawa Barat dalam hal ini disampaikan oleh Pak Kiai Haji Hilmi. Tentunya ini menurut kami dengan segala
kapasitas yang ada ini bisa memaksimalkan dengan tujuan utama tentunya bahwa data yang dihasilkan itu bisa menjadi meningkatkan dari masalah-masalah yang ada, meminimalisir masalah-masalah yang ada sehingga data yang dihasilkan itu menjadi akurat dan baik. Mungkin itu saja sekedar pembuka. Tentunya sebelum kegiatan ini dilaksanakan, sebelumnya kami sebagai Sohibul Bed mohon maaf atas segala sesuatunya, baik dalam penyajian, kemudian kondisi dan sebagainya itu tidak maksimal. Tapi yang paling penting kita sepakat bahwa kegiatan ini tentunya harus ada berkesinambungan dan menghasilkan sesuatu yang value added yang menilai tambah, bahwasanya Bawaslu Kota Bogor berdasarkan arahan Bawaslu Provinsi Jawa Barat itu komitmen dan sepakat untuk melakukan pengawasan berkat kaitan pemilih data berkelanjutan ini. Itu saja mungkin sekedar pembuka. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ketua yang telah menyampaikan arahan dan masukannya. Selanjutnya langsung saja karena memang waktu sudah menunjukkan pukul 5 lewat 1 menit. Untuk kegiatan selanjutnya, acara selanjutnya itu penyampaian materi atau sekaligus arahan dari pimpinan Bawaslu Provinsi Jawa Barat. Kepada Bapak Kiai Haji Zaki Ilmi, waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Ketua Bawaslu Kota Bogor, Pak Justinus Elias Mau. Kemudian yang saya hormati Pak Kordi PHL Bawaslu Kota Bogor, Pak Kiai, kemudian ada Ibu Rika, kemudian ada Pak Sasongko dan Pak Firman, yang semoga beliau diberikan kesembuhan. Yang saya hormati dari jajaran sekalian Bawaslu Kota Bogor, yang saya hormati dan saya banggakan narasumber ini rekan saya ini Pak Dr. Bambang Wahyu ini. Sempat ketemu irisannya. Gimana kabar Pak Dokter? Saya udah sibuk dosen juga ini. Ya, ini udah lama baru ketemu lagi. Yang saya hormati Pak Haji Sudarniko, Kadis Dukcapil Kota Bogor. Terima kasih Pak waktunya. Pertama saya ingin meminta maaf karena memang pengennya sih saya hadir kumpul bersama dalam RDK ini. Tetapi karena memang saya sedang ada kewajiban untuk memberikan Bimtek ya, rakernis di pengawasan logistik di Pangandaran, maka saya harus ke Pangandaran dan saat ini saya melakukan Zoom meeting ini dari Bawaslu Kabupaten Ciamis. Karena di tengah-tengah perjalanan harus transit dulu untuk memastikan agar bisa secara serius saya ikuti. Saya juga terima kasih untuk Bawaslu Kota Bogor yang melakukan kegiatan RDK ini. Artinya ini merupakan bagian dari komitmen kita bersama untuk memastikan validitas dari data pemilih yang ada. Pertama, ingin saya sampaikan juga bahwa Undang-Undang 7 tahun 2017 yang mengamanahkan tugas pengawasan di luar masa pemilu itu hanya satu hal, yaitu di pasal 104, yakni tentang pengawasan pemutahiran data pemilih. Jadi pasca pelaksanaan pemilu, Bawaslu itu diberikan satu tugas khusus, yakni pengawasan pemutahiran data pemilih berkelanjutan. Hal tersebut menunjukkan bahwa data pemilih merupakan data yang urgen yang harus kita pelihara dan kita mutakhirkan. Karena memang persoalan data pemilih tadi seperti Kiai Protoni sudah sampaikan memang persoalan klasik ya. Kadang-kadang diplesetkan juga ini Pak Dr. Bambang ini kan daftar permasalahan tetap. Nah, kalau DPB ini yang kita sebut DPB ini daftar
permasalahan berkelanjutan gitu kan. Dan ini merepotkan segenap pihak ya, baik penyelenggara ataupun unsur pemerintah daerah. Karena memang idealnya ke depan soal data pemilih ini dibebaskan dari KPU kalau menurut saya. Karena dari beberapa hal yang bersifat user ya, pengguna, dan berhubungan dengan pihak lain, paling tidak ada 3 hal yang posisinya kita itu penyelenggara itu pengguna. Ini pengalaman saya di KPU. Yang pertama soal surat keterangan sehat dalam proses pencalekan misalkan. Itu KPU cukup dengan menerima surat dari kesehatan dari dokter atau rumah sakit. Maka tidak dilakukan pemutakhiran atau tidak perlu diverifikasi sudah percaya. Yang kedua soal kelakuan baik SKCK. Cukup diterbitkan oleh kepolisian, KPU atau penyelenggara tidak perlu melakukan pemutakhiran atau melakukan verifikasi, benar tidak gitu kan. Tetapi khusus masalah data pemilih, ini agak memang nampaknya produk politik di masa yang lalu, karena menyangkut confident dari pemerintahan kita terkait soal data pendudukan yang apakah betul-betul sudah rapi atau masih memang proses pendatanya belum menyeluruh gitu kan. Dan saya yakin seiring dengan kerja keras elemen pendudukan Dirjen sampai dengan Disduk ya, yang merupakan lembaga vertikal yang saya ketahui itu, dari semoga ke depan ini lebih pasnya memang ditangani oleh pemerintah ya, artinya KPU hanya menerima hasil yang kemudian ditetapkan masuk sebagai data valid soal data yang memang bisa dipergunakan sebagai data pemilih. Itu sebuah lamunan administrasi yang dari sejak saya KPU itu memang itu yang sebetulnya dibebaskan KPU agar sama seperti SKCK dan kesehatan saja, sudah percaya gitu kan. Tidak usah ada pemutakhiran karena biayanya tinggi ya, biayanya tinggi. Terus yang kedua juga penyelenggara ini tidak terlatih untuk soal penanganan data ad hoc dan sebagainya. Mau dicoklit sekalipun keterampilan itu sangat terbatas gitu kan. Biayanya juga cukup tinggi. Itu yang lainnya saya pikir soal bagaimana pentingnya menjaga pemilih, tentu ini sesuai amanah Undang-Undang Dasar tahun 1945 ya, di pasal 27 tentang warga memiliki hak yang sama, persamaan di mata hukum dan sebagainya, serta warga juga punya hak dipilih dan untuk memilih. Kemudian di Undang-Undang Dasar 45 pasal 23 juga itu tentang 22 ya, itu tentang pemilihannya. Yang pada intinya sedemikian pentingnya untuk memastikan bahwa hak konstitusi warga ini betul-betul terjamin ya, terjamin. Dan ini juga menyangkut soal keadilan substantif ya, bahwa sekaligus keadilan distributif ya, seluruh yang ada itu dipastikan betul. Nah, yang menjadi catatan menarik ini juga sebagai bahan kenapa pentingnya pemutakhiran data pemilih untuk memastikan validitas data yang ada saat ini melalui proses pemutakhiran dan disandingkan dengan data yang ada sebelumnya agar bisa digunakan dan siap pada saat pemilu yang akan datang atau pilkada yang akan datang. Saya akan berbagi sedikit cerita yang cukup unik, terutama terkait DPT Pilkada 2020 di 8 kabupaten kota. Dan ini kita harus ambil pelajaran untuk Kota Bogor, untuk kita semua yang nanti akan ketemu pilkada. Jumlah pemilihnya susut. Depok itu terjadi penyusutan. Depok, daerah penyangga ibu kota, itu susut jumlah pemilihnya. Kemudian secara umum di Jawa Barat ini setelah di rata-rata itu jumlah pemilihnya susut. Hanya 11 juta untuk 8 kabupaten kota. Kemarin di DPB terakhir, karena memang dalam pemutaran data pemilih ini ada 4 siklus ya, Pak Dokter ya, 4 siklus, dan besok kita menghadapi Desember ini siklus terakhir. Dan memang saya sempat mengkritisi beberapa daerah yang dalam siklusnya, dalam proses siklusnya itu yang disandingkan itu, tidak terjadi progres yang kita harapkan. Misal di tahap siklus tahap awal itu ada KPU yang DPB-nya sama persis dengan DPT. DPB-nya sama persis dengan
DPT. DPT itu di bulan apa ya terakhir itu? Artinya ada durasi hampir setengah tahun, tetapi tidak ada perubahan, tetapi sama persis. Ya, itu kemudian menjadi pertanyaan kita, apakah ini hanya copy paste, tidak sama sekali melakukan proses pemutahiran data pemilihnya, ataukah lain hal? Yang kedua, memang ini juga mengejutkan semua pihak, terutama dari KPU ketika Bawaslu mengawasi, karena semua tidak membaca pasal 104 itu. 104 Undang-Undang 7 tahun 2017 yang mengamanahkan bahwa Bawaslu mengawasi pemutahiran data pemilih berkelanjutan. Yang lainnya juga kita dihadapkan pada kondisi yang menurut saya beberapa tantangan ini persoalan klasik soal validitas data ya. Soal validitas data mulai dari ditemukannya data pemilih yang TMS tapi masuk dalam data pemilih atau yang sebaliknya yang harusnya masuk tetapi belum masuk. Kemudian seperti misalkan dari sisi usia, kemudian dari unsur status, peralihan status yang dari TNI Polri menjadi sipil atau sebaliknya. Yang lainnya itu soal instrumen data yang tidak sempurna. Artinya soal pengkodean daerah, kemudian soal instrumen data yang tidak lengkap, mulai dari tanggal lahir dan sebagainya. Ada tanggal lahir yang masih ditemukan, memang itu tanggal lahir yang banyak sekali sama. Di Jawa Barat, waktu pilkada yang lalu untuk pemilu 2019 itu kita temukan itu 377.000 ganda. 377.000 data ganda. Yang lainnya juga ini menjadi perhatian kita soal transparansi. Tentu ini hal yang baru. Ya, kita mungkin tidak koridor ini dalam kesempatan kali ini saya sampaikan bahwa soal apakah Bawaslu memiliki akses atau tidak terhadap instrumen data pemilih itu soal lain ya saya pikir, karena ini sudah berlanjut, tetapi yang saya sampaikan untuk Pilkada 2020 ini terakhir data diberikan kepada Bawaslu Kabupaten Kota. Sebelumnya memang tidak diberikan, tetapi melalui perdebatan yuridis akhirnya penyelenggara pemilu dalam hal ini Bawaslu itu merupakan bagian yang secara yuridis hak untuk akses meskipun ditutup ya. Karena kalau lihat sesungguhnya terdapat kerancuan dalam praktek pemutahiran data pemilih dengan proses penyusunan dan pengumuman. Contoh yang kemarin kerancuan terjadi, satu sisi Bawaslu tidak diberikan data, tetapi pada sisi lain KPU mengumumkan ke publik dengan menempelkan DPT di PPS. Ini yang kemudian pemahaman soal spesialis kewenangan ini juga penting untuk ditekankan, apalagi kewenangan Bawaslu itu melakukan proses pengawasan pemutahiran data pemilih berdasarkan data kependudukan. Jadi dua elemen ini yang kemudian juga pada akhirnya pada Pilkada 2020 data pemilih ini diberikan. Hak akses ini juga merupakan hak khususan, terutama ketika kita melakukan diskusi dengan KIP, dengan Komisi Informasi Publik, bahwa ada norma yang mengatur. Waktu itu kita juga mengundang dengan penyusun dari Undang-Undang KI itu sendiri, soal bahwa dikecualikan yang bisa mengajukan sengketa itu adalah penyelenggara pemilu, dalam hal ini Bawaslu. Poin itu kita tanyakan, kenapa itu dikecualikan? Karena sebetulnya tanpa hak itu pun Bawaslu sudah punya hak akses. Bawaslu tidak merupakan elemen lain, unsur lain yang di para pihak yang dalam hal pengajuan permohonan data tersebut, maka itu dianggap data privat yang kemudian harus ada seizin dan sebagainya. Itu yang kemarin dalam dinamika yang terjadi dalam proses pemutahiran data pemilih sampai dengan penetapan. Sehingga alhamdulillah kita diberikan akses, dan kemarin juga pada saat DPP di tingkat provinsi tahap 2 itu masih diberikan akses, tetapi yang tahap 3 kemudian
ada surat KPU RI. Kita pun menghargai tentu apa yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten, KPU Kabupaten Kota tidak terlepas dari kebijakan KPU RI. Tapi ini nanti yang kita takar, tetapi ini problem yuridis, ada inkonsistensi regulasi-regulasi yang saling tumpang tindih antara regulasi. Kalau kita bicara hierarki peraturan perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 ya, atau terbalik 12 tahun 2011. Kalau kita lihat norma itu sesungguhnya peraturan yang di bawah itu tidak boleh bertentangan dengan peraturan di atasnya. Yang kedua, kaidah soal yang kemarin saya sempat luruskan juga waktu BIMTEK di 8 kabupaten kota tentang kaidah lex specialis lex specialis derogat legi generali, bahwa dalam hal kekhususan ataupun regulasi yang baru, kekhususan terutama yang dimaksud itu tidak bisa kemudian serta-merta berlaku, tapi tetap harus memperhatikan kesepadanan peraturan perundang-undangan. Misal ada regulasi yang secara khusus mengatur, tetapi kedudukan regulasi ini atau kekhususan itu bertentangan dengan undang-undang yang di atasnya, maka itu diabaikan, itu tidak bisa berlaku atau tidak bisa dijadikan dasar yang memiliki kekuatan hukum untuk dipergunakan. Jadi asas lex specialis derogat legi generali itu juga melihat aspek hierarki peraturan perundang-undangan dalam hal ini kesepadanan. Demikian juga soal kaidah tentang regulasi yang baru mengesampingkan regulasi yang lama. Dari aspek hierarki itu peraturan perundang-undangan tetap harus dipedomani. Jadi ini yang barangkali juga pada ranah tingkat pimpinan pusat ya, pimpinan RI yang dalam hal ini kita sih di tingkat ini sebagai pelaksana tentu saja, kecuali dalam beberapa hal kita ngotot untuk kita peroleh sebaik-baiknya. Nah, kalau fokus pengawasan DPB tentu saja sama sebetulnya tentang elemen data pemilih, pemilih baru, pindah domisili, pindah status, meninggal dunia. Nah, elemen perbaikan data itu tentu bersumber dari data pemilu sebelumnya atau DPT tahun 2019. Hal yang cukup menarik kemarin memang kita rekomendasikan dari Bawaslu Jabar coba dorong itu. Jadi dalam hal pemeliharaan data pemilih itu sebetulnya ada DPT, tapi juga ada pemilih yang hadir di TPS dengan menggunakan KTPL. Nah, kategori pemilih yang menggunakan KTPL atau biasa disebut TPK itu juga instrumen yang data yang harus dirawat, harus dipelihara dan bisa dipertanggungjawabkan. Yang menjadi persoalan soal data pemilih yang hadir menggunakan KTPL ini ketika hadir di KPPS banyak tidak dilakukan pencatatan di KPPS-nya, sehingga ketika muncul dalam DB pemilih yang hadir menggunakan KTPL sekian, tetapi instrumen datanya untuk dihadirkan, maka di situ agak kerepotan juga karena data yang ada di C7 tidak sempurna. Bahkan banyak yang tidak diisi, kolomnya kosong. Nah, ini yang menjadi catatan. Contoh di Kabupaten Bekasi, mantan rumah saya di KPU, itu ada 107.000 DPK ya, yang menggunakan KTPL, tetapi baru 7.000 yang bisa dipertanggungjawabkan, dihadirkan data by name by address-nya. Padahal dia sama sebetulnya kedudukannya seperti DPT, artinya pemilih yang secara faktual dan yuridis ada dan terbukti dengan memiliki KTPL. Nah, yang ini soal lainnya saya pikir, punten Kang, ya next ya, punten yang saya singkat-singkat saja. Nah, ini kalau yang merupakan strategi kita pemetaan daerah rawan, terutama daerah-daerah yang urban ya. Daerah-daerah urban Bogor, Kota Bogor termasuk ya harus keluar data pemilih ini cukup dinamis, sama seperti daerah perkotaan pada umumnya dari sektor masyarakat kerja, kemudian juga Bogor juga kota pendidikan dan sebagainya. Kemudian juga saya bingung nih slide-nya muter-muter terus yang mana ini? Yang fokus ya Kang, besar ini Kang, yang layar besar. Sebetulnya kalau boleh diizinkan saya pegang sendiri ada Kang, saya bisa Kang. Nah, jadi sebentar saja. Ini ditutup tapi ininya, screen-nya. Untuk sharing screen-nya ditutup oleh host.
Nah, ini pencermatan dokumennya sama. Instrumen yang ada dalam data pemilih itu mulai dari nama, nomor NKK, kemudian NIK, tanggal lahir, tempat alamat, jenis kelamin, kemudian status, kekhususan status dan sebagainya. Kemudian juga dalam DPB ini kita juga pastikan karena memang adanya keharusan KPU untuk mengumumkan untuk memastikan partisipasi dan keterlibatan. Saya lihat memang yang sudah optimal itu di media sosial ya, rata-rata melalui website KPU sudah optimal untuk dilakukan informasi, tetapi soal respon publik sama seperti kondisi yang seperti ada, partisipasi itu paling di angka 20%, baik untuk proses pengecekan data apakah telah masuk ataupun menyampaikan data yang belum masuk dari pihak keluarganya, misal data keluarga yang telah pindah status ataupun meninggal dunia. Next, Kang. Next. Ya. Nah, ini sudah sebetulnya seperti yang saya tadi sampaikan tadi, yang rentan itu sinkronisasi antara DPT pemilu terakhir dengan DPK. Nah, yang kemarin memang sejauh barat ini sebetulnya masih belum selesai itu soal DPK. Karena kalau kita lihat di rekapitulasi tingkat provinsi Jawa Barat, pemilih yang hadir menggunakan KTPL itu luar biasa jumlahnya, tetapi instrumen datanya, by name by address-nya, jenis kelamin dan sebagainya itu tidak bisa disajikan. Untuk Bogor sendiri kemarin siklus ketiga itu di angka 733.425 ya, Pak Bambang ya. Iya. Data pemilih dengan laki-laki itu 366.438 dan 366.987. Saya lihat bahwa ukuran proses pemutahiran itu apakah telah sungguh-sungguh dilakukan, kita lihat dari progres siklus pertama, siklus kedua, siklus ketiga. Memang Pak Bambang saat ini Bawaslu yang dengan Undang-Undang 7 tahun 2017 dengan kewenangan yang lebih besar dan sebagai lembaga permanen, performanya memang berbeda. Sama kami di Bawaslu Provinsi Jawa Barat itu yang rata-rata mantan KPU, jadi di seluruh Bawaslu Provinsi se-Indonesia itu ada 1 atau 2 orang mantan KPU yang memang diharapkan bisa berkontribusi untuk peningkatan atau kemajuan dari lembaga Bawaslu untuk pemahaman teknis, dan kita memang feeding ya soal itu, memberikan bagaimana kemudian persoalan-persoalan teknis ini juga tidak dapat dikuasai oleh Bawaslu Kabupaten Kota. Dan yang kedua, kita memang paradigmanya terutama dari Kodim PHL Jawa Barat, kita tidak pakai paradigma lama, sekedar cari kesalahan, sekedar kritis, tetapi kita kritis dan solutif. Sehingga beberapa kali kalaupun muncul rekomendasi dimintai pandangannya, maka Bawaslu dengan tampaknya bisa menyampaikan saran dan solusinya. Nah, ini yang coba kita perbaiki, dan saya senang sekali melihat ada Pak Ilyas, kemudian ada Pak Bambang duduk bareng. Kalau kemarin ada surat rekomendasi soal sanksi atau peringatan PAW, ini kayaknya sudah clear ini. karena sebetulnya itu bagian dari, saya hafal betul Pak Ilyas itu cara menyapa orang ya bedakan lah dengan orang Jawa gitu kan. Kalau orang Jawa kan halus gitu kan, tetapi hatinya tetap hatinya hati baik sekali, dan hatinya berhati nyaman itu Pak Bambang. Nah, jadi cara beliau nyapa itu saya baca semua surat-surat itu sebetulnya bentuk perhatian, bukan bentuk kebencian. Gitu. Dan dijawab oleh KPU juga dengan surat cinta kan, tidak beralasan karena bukan DKPP. Tetapi itu cara menyapa kita yang pada intinya kita komitmen bersama, entah kapan pilkadanya untuk Kota Bogor dilangsungkan, tetapi ada amanah undang-undang yang mewajibkan kita untuk melakukan menjaga, memutahirkan dan memelihara dan memutahirkan data pemilih secara berkelanjutan, sehingga nanti pada saatnya pelaksanaan pilkada data pemilih ini tidak menjadi persoalan lagi yang muncul. Kemarin di Pileg sudah cukup teratasi sehingga ada DPTHP 3 kali, dan itu cukup optimal sehingga pada pemilu legislatif kemarin ya dan Pilpres itu tidak terlalu muncul riuh rendahnya soal warga negara yang memiliki hak pilih tetapi tidak bisa menggunakan hak pilih.
Terakhir, saya juga senantiasa berharap ada perubahan fundamental, tetapi ini memang di ranah undang-undang, Pak Bambang, dan semuanya saya pikir soal keadilan substantif, substansial justice ya, soal kesetaraan ini yang kemarin saya coba juga tuangkan, saya coba diskusikan juga di tingkat Bawaslu RI. Contoh, kita memang tidak bisa kemudian menyandarkan kepastian hak pilih ini hanya berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa pemilih yang tidak masuk dalam DPT dapat menggunakan KTPL dan 1 jam sebelum berakhirnya masa pungutan. Itu yang kemudian diakomodir dalam undang-undang ya. Ya, saya lihat ini persoalan krusial soal keadilan substantif, ada perlakuan diskriminasi sebetulnya kalau kemudian warga negara tidak masuk dalam DPT. Saya sebut diskriminasi karena apa? Karena akan terjadi 2 kelas pemilih. Pemilih yang secara administrasi kependudukan, secara yuridis itu punya hak dan pemenuhan syarat yang sama, memiliki KTPL, tetapi karena tidak terdaftar dalam DPT, dia akan diperlakukan sebagai pemilih kelas kedua yang baru bisa memilih jam 1 siang. Maka sebetulnya idealnya ke depan tidak ada lagi kemudian perlakuan itu dengan memastikan ya masuk dalam DPT. Yang kedua, memang poin itu harus dirubah dalam undang-undang. Artinya tidak ada kemudian orang dengan status pemenuhan syarat administrasi normanya sama tetapi diberlakukan secara berbeda. Saya kadang-kadang guyon juga Pak Bambang dan Pak Ketua, katanya kalau orang kemudian tidak masuk DPT, yang salah siapa? Yang salah penyelenggara. Tetapi kenapa orang tersebut dihukum, orang tersebut yang baru bisa menggunakan jam 1 siang? Artinya yang salah penyelenggara karena tidak masuk dalam DPT, tetapi yang dihukum pemilih. Artinya dia bisa menggunakan KTPL, tapi pelakuannya kan setelah jam 1 siang. Itu jadi yang ini memang guyonan saya yang kemudian secara serius memang norma ini harus bahwa pemilih menggunakan KTPL pun ke depan harus dirancang bisa mulai dari pukul 7, tidak lagi pukul atau 1 jam sebelum berakhirnya pemungutan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada hal-hal yang tidak berkenan. Bila Anu kasinggung, Cubit sebagainya, insya Allah saya tidak jahat juga seperti Pak Ilya, Pak Justinus, itu berarti nyaman lah. Kalau di Jogja itu berarti nyaman, gitu kan. Ya, artinya segala yang kita lakukan saat ini nawaitunya ibadah. Udah. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk para narasumber. Pak Haji Sujatmiko ya sudah berkenan gabung di tengah waktunya, kesibukannya masih ngomongin soal data pemilih. Kemudian Pak Bambang ini juga sama berkenan hadir. Ya, kemudian juga para pimpinan dari Bawaslu Kota Bogor, Pak Justinus, Pak Kiai Patoni, Bu Rika, para staf. Semoga melalui RTK ini kualitas data pemilih berkelanjutan di Kota Bogor semakin lebih baik. Kalam ini Syiratal Mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kiai Zaki Hilmi yang sudah menyampaikan pemaparan materinya. Tadi beberapa hal yang sangat penting sekali perlu kita resapi bersama. Tentunya ini karena waktu yang memang sangat mepet, sudah pukul 7:30. Kira-kira sebelumnya saya mohon maaf. Saya nggak fokus ini. Kalau kayaknya komputernya yang salah nih Kiai. Sebelumnya saya mohon arahan dari pimpinan, mungkin ada masukan atau langsung ke pemateri atau langsung ke kegiatan tanya jawab atau pemateri diberikan pemaparan gitu ya. Pemateri diberikan pemaparan mungkin tidak terlalu panjang lebar. Selanjutnya pemateri selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak Dr. Bambang Wahyu dari KPU Kota Bogor. Kepadanya dipersilakan. Saya tampilkan. Siap.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Yang terhormat rekan saya karena masuk ke KPU-nya sama saya dengan Pak Jaki dulu 2013. Berbeda kota gitu, tapi sekarang berbeda derajat. Berbeda makhluk. Sama aja Pak, sama. Kemudian Pak Ketua Bawaslu Kota Bogor, Pak Justinus, Ustaz Pak Doni, Pak Sujatmiko, Kepala Dinas, udah lama kita ketemu Pak ya. Siap. Karena memang terkait dengan hal itu mungkin di sisi yang lain yang sering berkoordinasi dengan bisnis kami. Untuk mengurangi waktu saya langsung saja ditampilkan. Yang tadi. Sekarang share dulu. Bapak-bapak Ibu sekalian, Kang Jaki yang saya hormati, kalau saya berbicara tentang aspek normatif, yang pertama mungkin Kang Jaki bisa marah saya kalau normatif seperti itu saja ya. Kemudian kerjasama antara Bawaslu dengan KPU Kota Bogor saya kira itu sudah kita lakukan secara kontinu. Jadi teman-teman dari Bawaslu pun sudah memiliki data normatif tentang pemusnahan data pemilih berkelanjutan. Nah dalam kesempatan yang berbahagia ini saya hanya berbicara tentang critical point saja. Tadi Pak Hidayat ngomong waktunya sangat terbatas gitu. Ada beberapa hal yang saya sampaikan. Ya next. Pertama tadi tetap aturan kita karena sebagai penyelenggara pemilu otomatis kita harus punya legal standing. Apa yang kita lakukan hari ini itu konteksnya selalu merujuk kepada regulasi. Di KPU sendiri sebenarnya kita punya pedoman teknis ya dalam konteks pemutahiran data pemilu berkelanjutan ini itu di Keputusan Nomor 227 Tahun 2019. Jadi bagaimana kemudian teknis penyusunan DPK, data pemilih khusus, kemudian data pemilih tambahan dan perbaikan DPT itu dilakukan dengan pedoman teknis tertentu. Ya, nah dari situ, dari adanya legal standing ini, saya berusaha menganalisa menganalisa persoalan yang ada, persoalan dari pemutahiran data pemilih ini. Yang pertama itu dari sampai di 2014 mungkin Kang Jaki pernah merasakan sama dengan saya. Waktu dulu itu yang di komisioner KPU bagian Datin itu adalah Pak Hadar Mabes Rumah yang salah. Jadi mekanismenya kalau yang tentang pendekatan yang pertama ya. Jadi saya melihat ada dua model pemutahiran data pemilih KPU yang dilakukan selama ini. Yang pertama itu pendekatan de jure. Jadi yang diomongkan oleh Kang Jaki tadi itu bahwa sudah saja kita terima dari pemerintah gitu, SKCK misalkan, kemudian yang lainnya kita terima saja dari pemerintah. Saya kira itu lebih aman untuk kita hari ini biar kemudian isu dari data pemilu itu tidak menjadi seksi. Nah, sampai di pemilu 2014 sebenarnya KPU itu hanya menerima data seperti itu. Jadi DP4 yang dikeluarkan yang diberikan oleh Kemendagri disebarkan kepada KPU itu kemudian menjadi menjadi DPT. Jadi DPT bagi kami. Kemudian kita susun, kita lakukan sinkronisasi dan lain sebagainya. Itu kemudian baru sisa dari DPT itu baru menjadi DPTB dengan DPK. DPTB berarti orang yang ingin pindah pilih dengan A5, kemudian DPK-nya yang tidak masuk ke dalam DPT atau DPTB. Itu adalah pendekatan de jure-nya. Dan itu memang terjadi dalam tahapan. Jadi sampai 2014, sampai pemilu 2014 itu mekanisme atau cara kerjanya memang seperti itu. Nah, pada pemilu 2019 itu ada yang berbeda. Ada yang berbeda, pendekatannya lebih de facto. Makanya salah satu indikatornya itu adalah proses coklit, pencocokan dan penelitian. Data kita sambungkan dengan DPT pemilu terakhir, DP4
dari pemerintah itu kita sandingkan dengan DPT pemilu terakhir, kemudian dilakukan proses verifikasi faktual istilahnya atau pencocokan dan penelitian ke lapangan. Nah ini kemudian banyak menimbulkan masalah. Karena apa? Karena pendekatannya de facto. Jadi mungkin spirit dari KPRI ingin bagaimana kemudian data itu benar-benar bersih. Yang harus kita lakukan ternyata SDM di bawah itu tidak semuanya itu bisa melakukan hal-hal seperti itu. Ketika di BIMTEK saya sering berbicara bahwa kalau misalkan ketika melakukan coklit terhadap satu rumah tidak ketemu dengan orangnya, itu pertama tidak boleh dicoret terlebih dahulu. Kemudian tanyakan ke tetangganya, apakah ini orang ada atau orangnya sudah pindah. Ketika yang ditanya tidak memberikan jawaban yang memuaskan atau memberikan jaminan terhadap jawaban itu, maka tanyakan lagi yang lain. Atau misalkan dalam proses pencoklitan itu mengajak ketua RT-nya. Jadi ketika kita melakukan pencoklitan, kita memberitahu orang ini migrasi permanen atau migrasi temporal. Gitu. Pindah domisilinya itu pindah domisili permanen atau hanya dia karena tugas belajar. Ini kejadian di 2019 misalkan ada salah satu mahasiswa pasca sarjana di IPB itu marah-marah ke kita, karena apa? Karena ketika dia mengajukan nama untuk bisa memilih, kita cross check ke daerah asalnya, ke KPU di Jambi, ternyata namanya udah dicoret karena pada saat pencoklitan dia tidak ada di tempat, dicoret oleh petugasnya. Kalau sudah dicoret kan tidak muncul, kita tidak bisa menerbitkan A5. Jadi ini persoalan-persoalan yang kemudian banyak menghantui kinerja kita dalam proses pemutahiran dan pemilih ini. Pertama memang, mohon maaf Pak Sujatmiko, memang kami itu selalu menyandingkan data dengan apa yang diberikan oleh pemerintah. Walaupun tidak dari Disdukcapil, tapi dari Direktorat Adminduk Mendagri gitu. Pertama itu ada istilah DAK 2, data agregat kependudukan per kecamatan. Biasanya yang disebutkan dengan DAK 2 itu adalah database kependudukan yang didasarkan kepada peristiwa. Misalkan mortalitas, natalitasnya, kemudian migrasinya, kemudian peristiwa-peristiwa penting lainnya akan mempengaruhi jumlah dari penduduk itu. Nah, DAK 2 ini kemudian menjadi DP4. Kalau DP4 biasanya dari singkatan ini kita sudah tahu, karena data penduduk potensial pemilu berarti orang yang sudah pada hari menjelang pemilu itu sudah akan mencapai usia 17 tahun, itu berarti dia sudah muncul namanya di DP4 itu. Atau misalkan yang pindah status seperti kata Kang Jaki tadi itu, ketika misalkan orangnya sudah berubah menjadi TNI Polri, berarti dia harus di cancel namanya karena dia tidak lagi memenuhi syarat sebagai pemilih. Atau misalkan pemilih pemula yang pensiunan misalkan dari TNI Polri, dia sudah pensiun, itu harus dimunculkan namanya. Artinya kemudian DP4 ini sebenarnya idealnya suatu hal yang sudah dalam tanda petik itu sudah sangat ideal untuk dijadikan sebagai data pemilih bagi kabupaten kota yang ada. Kemudian persoalannya ada banyak analisa, apakah kita akan menggunakan DP4 saja atau kita menggunakan DPT terakhir. DPT pemilu terakhir itu juga bermasalah. Bermasalahnya seperti apa? Tadi Kang Jaki, saya juga baru mengetahui ternyata memang ada satu instrumen yang tidak pernah kita pikirkan selama ini, orang yang menggunakan KTP elektronik pada hari pemungutan suara. Karena dia bisa tidak masuk ke dalam, berarti dia masuk kategori DPK, tapi datanya itu tidak ada di KPU, adanya hanya di TPS gitu. Nah TPS harusnya kan mencatat, tapi catatan itu punten-punten Kang Jaki itu memang kita luput untuk ininya, untuk meng-cross check karena yang nama ketika kita sudah di akhir tungsura gitu biasanya euforia itu kan perolehan suara. Jadi kita tuh digiring seakan-akan proses tungsura kemudian rekapitulasi perolehan suara itu menjadi suatu hal yang wah. Sementara data pemilihnya yang tadi yang menggunakan KTP elektronik pada pencoblosan itu
itu tidak pernah kita perhatikan. Pada akhirnya dia hanya masuk di dalam dokumentasi di TPS saja, dan itu dalam dalam konteks penyelenggara pemilu itu bukan data yang harus diserahkan ke KPU. Jadi yang diserahkan ke KPU itu kan hanya hasil penghitungan suara kan di TPS kan, bukan data dari ininya. Nah itu persoalan-persoalan yang memang selama ini menjadi persoalan kita. Ditambah-tambah, mohon maaf, SDM PPK, PPS kita kan membuat gampang saja sebenarnya. Misalkan kadang-kadang karena salah satu tadi elemen data pemilih itu kan dia harus lengkap NIK 16 digit, berarti harus lengkap NKK-nya, namanya segala macam. Nah, ketika ada masukan atau tanggapan dari masyarakat, tetap diterima, kemudian dimasukin lagi menjadi data ganda dan lain sebagainya. Banyak hal-hal seperti itu yang memang menjadi persoalan di bawah ketika PPK dengan PPS itu melakukan pemutahiran dari pemilih. Nah, itu mungkin yang memang harus lebih kita strict untuk melihat itu. Kami melakukan BIMTEK, teman-teman dari Bawaslu mungkin melakukan pengawasan terhadap penyelenggara ad hoc supaya mereka lebih kinerjanya itu lebih bagus. Nah, antara DP4 yang disinkronisasikan dengan DPT itu menjadi DPK, menjadi DPK yang selanjutnya disebut sebagai data pemilih. Jadi rangkaiannya memang seperti itu. Nah, pemutahiran data pemilih kami hari ini itu sebenarnya lebih banyak ke ingin menginginkan DPK-nya. Karena kalau kita berbicara DPK berarti kita berbicara pemilih yang memenuhi syarat, yang sudah memenuhi syarat tapi tidak masuk dalam DPT dan tidak masuk ke dalam DPTB, tidak masuk dalam pindah pilih gitu. Jadi itu yang menjadi konsen konsentrasi kita hari ini sebelumnya. Ya. Nah, dalam konteks pemutahiran data pemilih yang kedua ini itu memang tadi seperti Kang Jaki sebutkan, karena salah satu amanat dari undang-undang bahwa Bawaslu harus memonitori pelaksanaan ini, maka dia terjadi di dalam tahapan dan di luar tahapan. Kalau dulu DPS dengan DPT itu terjadi hanya dalam tahapan saja. Artinya ketika sudah disusun PKPU tentang tahapan program dan jadwal, maka masuk dalam kategori itu. Kalau pendekatan de facto yang sekarang, yang namanya pemutahiran data pemilu berkelanjutan itu, berarti masuk dalam kategori di dalam tahapan dan di luar tahapan. Ya, Bapak-bapak, Ibu sekalian, saya ingin berbicara suatu hal yang sangat sederhana, dan kita memang luput untuk melihat itu. Perbedaan antara data dengan daftar, data pemilih dengan daftar pemilih. Ini mungkin kaitannya dengan Pak Kepala Dinas sebentar. Yang namanya data itu biasanya sifatnya dinamis dan sporadis. Dinamisnya artinya apa? Perubahannya itu sangat tinggi. Kemudian kalau sporadis, kalau disebut berserakan mungkin terlalu kasar, tapi ya memang itu, memang yang namanya data itu pasti seperti itu gitu. Makanya ketika kita berbicara merujuk kepada ini, kalau kita berbicara DP4 atau DAK2 itu sebenarnya datanya relatif karena data sifatnya masih dinamis dan sporadis. Misalkan tadi di Dukcapil menyusun data kependudukan. Berarti yang dicatat adalah migrasinya. Itu pun kalau orang melapor ya Pak Kepala Dinas ya. Kemudian natalitasnya, kemudian mortalitasnya. Mortalitas itu menjadi persoalan. Kalau misalkan bukan PNS, dia tidak mau mengurusi kematiannya, berarti itu juga tidak terdata. Nah ini persoalan-persoalan yang sangat mendasar. Ketika kita berbicara perbedaan antara data dengan daftar. Sementara daftar seharusnya sudah sistematis. Jadi kalau kita melihat tadi kepada regulasinya, kemudian kepada dua pendekatan tadi, ketika misalkan sudah sampai kepada tahap penentuan pleno tentang DPS daftar pemilih sementara, itu sebenarnya sudah sistematis. Jadi ketika DPS-nya kemudian ada DPS HP, terserah mau berapa, DPT stop. Tidak ada lagi DPT HP, karena DPT HP itu nggak ada istilah itu di dalam undang-undang. Adanya hanya DPT. Harusnya seperti itu. Kalau kita mau jujur pada realitas hari ini, tapi ketika DPT HP 1, 2, 3 mungkin ini juga kesepakatan pimpinan kita di pusat antara KPU dengan Bawaslu, kita melihat
kompleksitas dari data pemilih yang sangat tinggi, maka harus dilakukan sampai ke DPT AP3 gitu. Yang balik lagi ke DPT AP1. Jadi kalau saya melihatnya mungkin ini akibat dari satu kebijakan yang memang tidak general tapi sangat spesialis dan pada akhirnya menjalar kemana-mana persoalannya. Nah, kalau dalam konteks DPT atau DPS karena sudah sistematis, maka basisnya kan ada. Teman-teman dari Bawaslu itu bisa melihat misalkan basis pemilih per kecamatan, per kelurahan sampai dengan per TPS-nya. Entah itu mau 400 jumlah satu TPS pemilihnya atau mau 500 itu tergantung dari kebijakan atau arahan dari KPU RI. Oke, klik. Bapak-bapak Ibu sekalian, saya ingin sebenarnya melihat konteks ini yang harus diplototin oleh Bawaslu itu sebenarnya pergeseran dari data menjadi data pemilih ini. Jadi pergeseran dari data pemilih menjadi data pemilih itu yang harus diplototin. Karena di sini memang riaknya yang terjadi. Tapi saya tadi sangat suka ketika ini persoalannya adalah permasalahan tripartit saja antara KPU, Bawaslu dengan teman-teman di Distrik dengan Pak Sujatmiko gitu. Karena ini kaitannya dengan manajemen kependudukan. Nah, kenapa Bawaslu harus memplototin ini? Pertama, dia berkaitan dengan hak pilih. Hak pilih itu suatu hal yang harus kita jaga. Karena setiap orang secara politis dia memiliki hak pilih. Tadi tepat juga saya sangat suka idenya Kang Jaki ketika berbicara sudah tidak ada perbedaan antara pemilih yang menggunakan KTP elektronik dengan pemilih normal gitu. Semua dilangsungkan saja dari jam itu. Kalau tidak ada implikasi politiknya ini, kenapa kemudian ada ketakutan yang lain gitu? Karena ini berkaitan dengan hak pemilih. Yang kedua, ini berkaitan dengan logistik pemilu, surat suara, terutama surat suara ya. Karena apa? Karena pembuat pencetakan dari surat suara itu tergantung dari daftar pemilihnya plus 2% tapi 2% atau 2,5% itu bukan untuk pemilih yang ini tapi untuk mengganti suara yang rusak. Kemudian yang ketiga ini berkaitan dengan pemungutan surat, pemungutan dan penghitungan suara. Jadi kenapa kemudian daftar pemilih itu menjadi sangat urgent? Yang keempat itu berkaitan dengan rekapitulasi perolehan suara. Jadi ketika kita merekap tingkat partisipasi berapa persen, kemudian perolehan suara berapa persen, ketika itu ngaclok, salah hitung misalkan KPPS, kami wajib menyelesaikannya sampai subuh, Pak. Ada telepon misalkan dari TPS mana misalkan terjadi, ada celok doang, artinya antara jumlah pemilih bisa jadi misalkan diberikan oleh petugasnya karena ngantuk warna hijaunya jadi 2 misalkan, warna birunya nggak diberikan kan pasti akan tidak sinkron jumlah dari semua surat suara itu. Nah itu kaitannya kemudian data pemilih ini menjadi sangat penting. Yang kelimanya di akhir biasanya dengan tingkat partisipasi. Jadi kita bisa menghitung tingkat partisipasi ketika melihat data pemilih ini. Tapi saya mau memberikan dalam tanda petik sedikit bocoran bahwa untuk tingkat partisipasi satu TPS itu sebenarnya tidak lebih dari 85%. Jadi tidak menjadi kejadian yang ekstraordiner kalau ada keterlibatan atau partisipasinya 10%, paling 85%. Nah, untuk tingkat partisipasi ini artinya apa? Ada masih 15% surat suara yang tersisa plus 2% atau 2,5% tadi itu. Jadi kalau misalkan kayak seperti pilkada 2015 di DKI orang teriak-teriak tentang surat-suara kurang sebenarnya relatif. Kalau dia punya manajemen yang bagus di tingkat PPS dengan KPPS itu tidak mungkin terjadi. Kan kalaupun habis di TPS ini, kita bisa ngambil ke TPS lain dengan membuat berita acara dengan persetujuan dari PPS atau PPS yang mengambil. Ya, klik. Selanjutnya pemuktahiran data pemilih berkelanjutan, kita membersihkan atau mensinkronkan data pemilih dari DP4 dan DPT penduduk terakhir. Tadi saya sudah berbicara, ini persoalannya membacanya sangat gampang, pelaksanaannya sangat susah. Apakah kan kalau Pak Pirian itu sebagai komisioner bagian Daktin gitu, dia pernah sudah kita gunakan saja DPT pemilu terakhir.
Tapi persoalannya tidak sampai di situ gitu. Atau kita gunakan saja DP4 yang dilakukan oleh pemerintah. Jadi jangan sampai disinkronkan. Jadi teman-teman bisa membayangkan kemudian kalau ada satu HP, kemudian ada HP yang lain, kita mencocokkan dua HP tersebut gitu, dengan dari sumber yang berbeda. Karena apa? Karena mobilitas dari DP4 itu sebenarnya lebih tinggi. Kalau saya sudah saja terima saja DP4-nya gitu. Pemilu terakhir DPT-nya udah kita inikan saja karena memang mobilitas dari masyarakat itu sudah berubah. Nah, makanya sangat aneh kemudian ketika ada pemuktahiran berkelanjutan terus-menerus tiap bulan tapi angkanya masih seperti itu saja. Itu kan aneh. Minimal ada mortalitasnya gitu. Kalau mortalitas mungkin umurnya belum mencukupi. Nah, jenis data yang dimuktahirkan pertama data invalid, kemudian data ganda. Kemudian usia 17 tahun, kemudian pemilih TMS. Data invalid itu biasanya kalau saya melihat rata-rata dari DPT pemilu terakhir, data invalid. Jadi sangat-sangat banyak data invalid. Entah karena kurang NIK-nya kemudian tetap dimasukin. Ada yang hanya dimasukin karena tidak ketemu NKK-nya atau jenis kelamin. Karena mungkin PPS atau PPK itu sembarangan saja, misalkan namanya Hendriani, ini cowok apa cewek gitu. Ya udah cewek saja padahal cowok ternyata Pak. Itu kan banyak persoalan di situ kan itu. Sementara untuk elemen jenis data yang itu kan harus lengkap semuanya. Walaupun kami tidak bisa untuk memberikan itu atau memberitahukan kepada publik gitu. Kemudian data ganda. Data ganda sangat banyak, persoalannya juga sama seperti tadi. Kemudian yang usia 17 tahun paling hari ini yang kami lakukan itu kan jenis-jenis data seperti itu untuk pemuktaran data pemilih. Data invalid berapa, data ganda berapa, yang sudah berusia 17 tahun berapa, dengan kerjasama dengan Dukcapil tadi, kemudian pemilih TMS-nya apa alasannya, kemudian bisa nggak kita munculkan. Elemen datanya, kalau migrasi permanen, biasanya kami mohon maaf Pak Kepala Dinas, biasanya kalau sudah itu ya sudah kami coret saja gitu. Kalau misalkan migrasi permanen ya. Kalau TKI bukan migrasi permanen. Beberapa wilayah seperti Nunukan atau Batam itu sebenarnya kenapa kerepotan? Dikarenakan ketika TKI datang deportasi dari Malaysia ke wilayah itu, sebenarnya tinggal membuat A5 saja dikontekkan dengan daerah asalnya. Karena datanya itu masih ada, tapi dianggap migrasi permanen ketika coklit tidak ada, ya sudah dicoret. Akhirnya nggak ada datanya. Data pemilih itu nggak ada. Kemudian mortalitas ya tadi, ini persoalan kita bersama Pak Tony, dengan Pak Omday, Pak Hidayat, Pak Ketua juga sudah paham lah bagaimana pihak kita melakukan ini. Kemudian pemilih pemula menjadi apa? Tidak hanya yang sudah berusia 17 tahun, tapi juga yang pensiunan TNI. Jadi konteksnya DPT 4 plus DPT pemilu terakhir, DP4 plus DPT pemilu terakhir harusnya menjadi data pemilih. Data pemilih itu berarti ada daftar pemilih sementara plus daftar pemilih sementara hasil perbaikan. Kalau itu kemudian menjadi DPT itu idealnya seperti itu. Jadi jadi DPT. Semuanya jangan ada lanjutannya lagi. Jadi tidak ada intrik politik di mana-mana ya. Nah, proses pemuktahirannya pertama pemilih yang belum terdaftar dalam DPT itu berarti DPK ya tadi. Nah, ini yang berusaha kita ini kan biasanya anak-anak SMA yang berusia 17 tahun segala macam. Kita punya aplikasi. Nah, teman-teman Bawaslu juga sudah tahu bagaimana proaktif dari masyarakat kita harapkan kalau mereka misalkan ingin sudah berusia 17 tahun atau sudah menikah ingin ingin terdaftar, maka kami akan jemput bola. Kami akan secara cepat untuk mengecek, memproses mereka di data pemilih. Kemudian pemilih yang tidak memenuhi syarat tapi masih terdaftar. Misalkan tadi yang meninggal itu kan sudah tidak memenuhi syarat tapi masih terdaftar. Nah, untuk konteks ini sebenarnya kita butuh satu komitmen yang tegas. Misalkan contohnya Kemendagri atau teman-teman di Senayan di DPR udah ngomong saja, coret saja orang yang sudah tidak meninggal, yang sudah meninggal gitu. Ketika ada satu kata seperti itu, coret saja orang yang sudah meninggal, kami akan mencoretnya. Teman-teman di Dukcapil pun akan mencoretnya. Karena selama ini kan kewenangannya berbeda. Teman-teman di Dukcapil itu punya logika kelembagaannya sendiri.
KPU atau penyelenggara dengan Bawaslu punya logika atau lembaga sendiri. Jadi agak susah mencari titik temu di sini, Pak. Mencari titik temu di apa dalam mendelete pemilih yang tidak memenuhi syarat lagi. Kemudian pemilih terdaftar lebih dari 1 kali pada data ganda. Ini biasanya tadi hasil dari teman-teman di bawah ada NO yang banyak terjadi karena ingin menggampangkan segala macam. Jadi masih banyak data ganda. Kemudian elemen data yang tidak valid. Elemen data yang tidak valid itu misalkan NIK-nya kurang 16 digit. Kemudian namanya sama, NIK berbeda, tapi coret. Kemudian tadi kurang jenis kelamin dan lain sebagainya. Saya kira hal seperti itu yang bukan secara normatif fenomena yang kami hadapi hari ini. Dan tentunya saja saya sangat bersyukur sebenarnya kerjasama kami dengan sebagai penyelenggara dengan teman-teman di Distrik Capil, Bu Emma kalau nggak salah yang didirikan begitu Pak. Jadi teman-teman kayak Pak Hidayat, Pak Tony itu kalau ke Distrik Capil itu mereka bisa langsung langsung bertemu, mereka bisa langsung membersihkan data dan lain sebagainya, dan itu menjadi kondisi kita hari ini. Pertanyaan yang sangat saya sering dengarkan itu misalkan bagaimana kemudian prestasi dari data ganda yang 10.000 itu kita bisa menjadi 4.000. Itu kami tidak pernah mengklaim itu hasil kami karena ini kombinasi dari dua hasil kerjasama antara Bawaslu dengan KPU sehingga kemudian kita bisa melakukan itu. Walaupun tetap yang namanya fungsi pengawasan itu harus dilakukan kepada kami. Jangan sampai kemudian kita berleha-leha, KPU berleha-leha, Bawaslu tidak memberikan monitoring atau supervisi kepada kami, itu menjadi suatu hal yang kurang elok saya rasa. Jadi tetap saja masukan kerjasama dan lain sebagainya menjadi suatu hal yang sangat kita butuhkan bersama. Begitu saja yang bisa saya sampaikan, Kang Jaki. Akhirul kalam, nun wa qalami wa ma yasturun. Sallallahu alaihi wa sallam. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Dr. Bambang Wahyu yang sudah memaparkan materinya. Selanjutnya langsung saja ke Bapak Sujatmiko untuk menyampaikan materinya. Kepada Bapak Sujatmiko dipersilakan. Baik, terima kasih. Mohon izin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan kepada Bapak Bawaslu, Bapak Kiai Zaki Hilmi, yang kami hormati Ketua Bawaslu Kota Bogor, Bapak Justinus beserta jajaran tentunya Pak Tony, Bu Rika, dan yang kami hormati sahabat saya Bapak Dr. Bambang Wahyu. Kenal orangnya tapi namanya belum berubah status. Dan rekan-rekan jajaran yang kami cintai dan kami banggakan. Izinkan kami dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ingin menyampaikan apresiasi, penghargaan yang sangat tinggi, terutama kepada Kepala Bawaslu dan Kepala KPU Kota Bogor, yang alhamdulillah saya tahu persis kinerjanya luar biasa dan terbukti. Ketika saya jadi Camat Bogor Selatan, Kepala Bawaslu betul-betul melototi kami. Jadi kami seluruh birokrat itu betul-betul melaksanakan tugas dengan secara netralitas, nggak berani macam-macam. Karena sedikit gerak dipelototi, sedikit gerak dipelototi. Jadi benar-benar kita tidak netralitas ASN itu betul-betul terjaga, dan alhamdulillah Kota Bogor itu luar biasa, sukses lah kalau saya lihat di wilayah sukses, kondusif dan bisa berjalan dengan baik. Demikian juga ke KPU. KPU ini selama ini KPU itu koordinasi ketat terkait dengan pendataan ini, pemutahiran data. Tentunya upaya yang dilakukan selama ini, koordinasi sinergi yang telah dilaksanakan ini tentu dalam rangka untuk terus-menerus melakukan upaya agar di hadapan kita ke depan dalam pelaksanaan pemilihan ini betul-betul insya Allah Kota Bogor itu adalah barometer bagi yang lain. Insya Allah datanya
bisa dipertanggungjawabkan, valid dan akurat. Nah, mengapresiasi kegiatan pendataan tentu ini kaitannya erat juga dan sangat tergantung juga daripada kinerja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kalau administrasinya acak-acakan, berantakan, tentu dampaknya pengaruhnya langsung kepada pemanfaatan data kependudukan di masa depan oleh siapapun juga. Termasuk yang sangat penting adalah KPU dan penyelenggara-penyelenggara pemerintah lainnya. Nah, Bapak Kepala Bawaslu Provinsi dan Kota Bogor yang sangat kami hormati, bahwa Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, insya Allah mungkin sudah dirasakan ya, kita sudah memiliki slogan Si Kancil Berlari, Sistem Kependudukan dan Catatan Sipil yang berintegritas layanan prima. Ada dua hal yang barangkali yang erat kaitannya dengan kami di dalam hal masalah pendataan, yaitu bagaimana kita memiliki satu aksesibilitas. Nah, aksesibilitas selama ini alhamdulillah kita terjalin dengan baik, komunikasi juga sudah dijalankan dengan baik, secara ketat kita laksanakan. Yang kedua masalah produktivitas. Nah, kaitan dengan produktivitas, kita dengan semangat Si Kancil Berlari ini memberikan seluruh layanan di Sukcapil, ini memberikan layanan semudah-mudahnya. Dengan semangat jargon no money artinya gratis. Mungkin sudah dirasakan ya, seluruh layanan kita baik di Dinas Kependudukan maupun di wilayah di kecamatan yang menyelenggarakan layanan di Sukcapil, semuanya itu gratis, mudah dan cepat, tidak ada dipersulit. Ini tentu dampaknya apa? Tentu dampaknya adalah terkait dengan masalah produktivitas. Kalau ada punten-punten ya, kalau kita tidak berintegritas, diputer-puter, ujung-ujungnya dampaknya adalah pemanfaatan data menjadi berantakan. Kita tidak akan mengeksekusi yang dalam tanda kutip yang begini begitu, memperlambat, memuter-muter. Akhirnya yang terjadi adalah data kependudukan menjadi tidak valid, tidak terupdate, tidak up to date terbaru. Jadi seluruh layanan kita cepat. Pencetakan KTP, alhamdulillah Pak. Kami laporkan di hadapan Bapak bahwa kinerja kita sudah 99% penduduk Kota Bogor itu sudah ber-ektp. Semuanya sudah kita rekam. Itu tinggal 1% insya Allah. Jadi ini residu-residu yang kecil, itu insya Allah ke depan akan kita selesaikan dengan baik, dengan garapan-garapan, salah satunya kita akan melakukan MOU. Kita memiliki Si Kancil Berlari, Sistem Kependudukan dan Catatan Sipil yang berbasis online. Ini seluruh layanan di Sukcapil, pindah data, pencetakan KTP, perubahan elemen data dan sebagainya bisa dilakukan melalui aplikasi Si Kancil Berlari. Termasuk permohonan untuk minta direkam secara on the spot. Warga dari rumah bisa memesan karena mungkin dalam tanda kutip warga yang difabel, warga yang sakit keras, menaun dan sebagainya yang tidak bisa datang ke kantor di Sukcapil, kita akan datangi selama melalui pesan melalui online Si Kancil Berlari. Kami akan menjadwalkan setiap Sabtu Minggu kita OTW menuju lokalisasi. Ini juga dalam upaya mengurangi 1%. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Bawaslu Provinsi, ada beberapa hal yang mungkin barangkali menjadi fokus pengawasan. Salah satunya adalah bagaimana terkait dengan perbaikan elemen data. Kemudian ada juga terkait dengan pemilih baru, pindah domisili, pindah status, meninggal dunia. Nah, perbaikan elemen data ini tentu terkait dengan kemudahan kita. Kemudahan-kemudahan yang kita lakukan, akses kita yang kita lakukan, produktivitas yang kita lakukan tentu dalam rangka mendukung upaya-upaya untuk perbaikan elemen data. Siapapun silahkan yang datang ke Disapil, satu hari layanan one day service selesai, termasuk untuk elemen data. Sehingga masyarakat tidak malas lah, ngurus sulit, malas, akhirnya nggak mau ngurus. Kita mudah. Pakai perwakilan atau tidak, kita layani semua. Karena arah kita adalah produktivitas. Siapapun yang mau melakukan
perubahan, pengurusan dan sebagainya, kita terima, kita percepat. Tentu ujung-ujungnya juga untuk perbaikan data bagi KPU ke depan. Kemudian pemilih baru. Insya Allah dalam waktu dekat, mungkin dalam minggu ini, kami Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil akan melaksanakan MOU dengan KCD, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, terkait dengan anak sekolah SMA yang kelas 2, kita akan rekam semua. Ini adalah upaya kita quick response sebelum 17 tahun, kita akan sudah rekam. Kita akan datangin langsung ke sekolah-sekolah, kita akan rekam secara massal di sekolahan untuk seluruh kota Bogor. Sehingga dengan demikian bicara mengenai pemilih baru yang belum 17, 1 bulan sebelum 17 tahun, kita akan rekam semua. Seperti itu. Sehingga dengan demikian mudah-mudahan minimal bisa memberikan salah satu kontribusi solusi terhadap permasalahan-permasalahan pemilih baru. Nanti sudah ada EKTP. Pada tanggal 17 tahun, mereka sudah punya EKTP semua. Seperti itu. Kemudian terkait dengan pindah domisili. Pada prinsipnya, pindah domisili juga kita permudah. Ada warga dari luar kota yang pindah ke kota Bogor, bukan hanya perubahan KK dan NK, tapi langsung kita cetak KK-nya, KTP-nya, itu langsung kita cetak. Jadi ada 3-in-1, ada sekali dayung, mereka ngurus pindah warga, langsung kita cetakin KK sama KTP-nya. Tidak harus ngurus satu-satu. Program kita sudah melaksanakan seperti itu. Demikian juga keluar. Dan semua layanan kita gratis, jadi cepat. Nah, nanti bisa juga dilaksanakan bukan hanya di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, tapi juga di kecamatan-kecamatan. Pindah status, pindah domisili, tadi udah ya, pindah status. Terkait dengan pindah status, saya kira memang betul ada hal yang memang karena kita adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil bersifat pasif, menunggu orang yang minta. Yang seharusnya memang seandainya, mohon maaf, warga masyarakat yang sudah pensiun dari tentara dan Polri ini kan menjadi hak pilih. Tapi mereka ya mungkin dalam tanda kutip nggak ingin di KTP-nya berubah menjadi pensiunan, tetap ingin ada status Polri dan TNI sehingga lebih berwibawa, mungkin kan seperti itu. Nah, ini kan menjadi PR kita bersama ya Pak Bambang, Pak Ahyu ya. Nah, ini perlu kita garap ke depan. Nah, bagaimana seandainya dalam tanda kutip ini mungkin dari Bawaslu provinsi atau Kota Bogor mengajukan ke pusat bahwa setiap pensiunan salah satunya itu dipersyaratkan dalam rangka memiliki hak pilih secara otomatis diwajibkan merubah KTP-nya, merubah elemen data menjadi statusnya berubah. Itu bagaimana ada surat dari KPU, dari Bawaslu seperti itu. Ini adalah dalam rangka karena bagaimana itu kalau tidak ada instruksi dari pemerintah pusat, kalau memang tidak merubah, misalnya tidak dikasih pensiun dan sebagainya. Kamu pensiun, tapi kenapa KTP-mu? Salah satu syaratnya adalah merubah KTP misalnya. Nah, ini kan sebuah upaya salah satu upaya mendorong. Kalau kami kan tidak mungkin mendorong itu. Kami ada di kantor, tapi siapapun yang itu kami akan lakukan dan kami akan langsung cetak KTP. Langsung kita rubah katanya. Seperti itu. Termasuk yang meninggal dunia. Yang meninggal dunia ini juga ada masalah, kami pasif. Kami tidak mungkin akan mencetak orang yang enggak, takut nanti kalau ada yang meninggal itu harus ada laporan. Ada surat keterangan kematian. Tanpa surat keterangan kematian bisa saja, mohon maaf, misalnya Pak Bambang, Pak Wahyu itu mau menikah lagi, istrinya dibilang meninggal kan bisa saja. Bisa saja. Ya. Contoh ada. Ada juga akan menikah lagi, misalnya karena menikah lagi statusnya duda, sedangkan dia seorang yang sudah menikah. Dia mematikan istrinya supaya di tempat lain bisa menikah. Bisa. Kan bisa saja begitu dengan status yang baru. Bisa begitu, Pak. Nah, makanya bisa diterima wajahnya. Biasanya yang ingin kawin lagi itu Pak Kiai Fakon. Ya. Artinya apa? Artinya bahwa kita perlu ada komitmen bersama, SOP bersama bagaimana melakukan ini. Nah, kami bagaimana kalau kita membuat WA grup seluruh RT
Misal per kecamatan. Kecamatan A ada WA grup RT. Kami siap akan mencetakkan akte kelahiran, akte kematian ketika ada laporan dari RT meninggal. Kami harus cetakkan. Dan juga kami akan cetak perubahan status bagi suami atau istrinya yang meninggal menjadi duda atau janda. Seperti itu. Itu kita otomatis. Tetapi yang paling penting adalah data itu betul-betul masuk ke kita. Karena itu akan kita latih. Kalau tidak kita mematikan tanpa dasar, kita akan kena. Oleh karena itu perlu dibikin. Mari. Jadi begini, Bapak-bapak dan Kepala KPU yang Bawaslu yang kami hormati, bahwa sebenarnya kita itu memiliki postur aparatur wilayah, postur pemerintahan aparatur wilayah. Dari Pak Wali Kota atau Bupati, di bawahnya ada camat. Di bawah camat itu ada lurah. Di bawah lurah ada RW, ada juga RT. RT ini membawai rata-rata antara 20 sampai 30 kakak. Kalau kita postur aparatur kita berdayakan RT, masa Pak RT-nya itu tidak tahu warga yang meninggal dari sekian. Kalau kita punya grup RT, kita berdayakan RT, ada grup RT, maka tentu berangkat dari sana terkait dengan masalah DPT, insya Allah final. Insya Allah final. Bagaimana residunya paling-paling kelompok rentan yang pindah sementara dan sebagainya. Kan ada juga wajib lapor dan sebagainya. Kami akan juga langsung membikinkan KTP sementara bagi, mohon maaf, bagi orang yang datang akan berlama-lama di sini, tapi belum nanti akan kembali lagi. Kita akan cetakkan karena kita akan membikinkan KTP sementara. KTP sementara bagi penduduk non permanen. Kami siap selama ada laporan. Kalau kita kolaborasi dengan baik dengan KPU, Bawaslu, dan aparatur wilayah, insya Allah kita nggak usah kerja capek-capek di masanya nanti. Pada akhirnya kita akan mendapatkan DPT yang betul-betul bisa dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, barangkali usulan kami grup RT dibikin per kecamatan. Dari kecamatan itu seluruh program KPU, Bawaslu dan sebagainya itu menjadi grup ajang untuk informasi, untuk mendukung, berkolaborasi, termasuk hal-hal yang terkait dengan masalah-masalah kependudukan ini. Ini bisa dijawab dengan adanya grup WA RT se-Kota Bogor. Mudah-mudahan Kota Bogor adalah yang mengawali itu. Kita harus menukik, karena saya tahu persis kinerja KPU sudah luar biasa, tapi kalau tidak terstruktur, tidak sistemik, maka yang terjadi tidak efisien, tidak efektif. Kita bisa kerja 2 kali bolak-balik dekok dan mumet 2 kali kerja. Tapi kalau melalui basis terkecil RT, private sector RT, kemudian kelompok RW, lalu per kecamatan, kecamatan jenis final. DPT final, insya Allah akan kita dapatkan. Itu saja barangkali karena kita melampaui maghrib, mohon maaf sekali. Saya asal jeblak, saya mengapresiasi, tahu persis lah kinerja rekan-rekan Bawaslu dan KPU Kota Bogor memang top markotop lah. Terima kasih. Wabillahi taufiq. Baik, terima kasih Bapak Haji Sujatmiko yang sudah memaparkan materinya. Tadi beberapa hal yang disampaikan. Sahabat-sahabat, rekan-rekan staf Bawaslu Kota Bogor di Kota Pimpinan, alhamdulillah penyampaian materi dari ketiga narasumber kita sudah selesai. Untuk selanjutnya mungkin dibuka sesi pertanyaan. Maka bagi teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Pak Zaki, Bawaslu Jabar, dan juga bersama dengan Bawaslu Kota Bogor, Kota Tua, dan juga Pak Kodim HR. Ada para narasumber juga, ada Terlambang dengan Pak Kadis dari Institut KPU Kota Bogor. Pertanyaan kan ada 2 narasumber ya. Yang pertama adalah kita tahu bahwa di dalam hukum itu ada
dan kita sama-sama tahu ada yang disebut dengan lex superior, derajat dari lex inferior, atau ada juga lex spesialis derajat regi generalis. Nah itu mungkin yang tadi sempat dipakai di awal oleh Pak Zaki untuk menjelaskan beberapa persoalan. Ya, apapun yang terjadi sekarang di Kota Bogor, alhamdulillah sudah menjadi solusi sebenarnya, sudah dijalankan oleh kesepakatan antara Bawaslu dengan KPU. Cuman agak menggelitik sebenarnya. Saya ingin tahu aja, ingin tahu bagaimana pendapatnya sebenarnya Pak Romo pada terkait harinya adanya SE itu, SE dari KPU RI itu pengalaman pribadi atau pengalaman pribadi Pak Romo. Karena memang dalam kegiatan ini saya lihat kalau memang sudah di luar kewenangan yang ditambah terus itu kan sih jadi seperti itu ya. Jadi menimbulkan norma baru dan kan itu menjadi satu bahan yang sering terjadi jadi bahan ribut gitu ya, bahan norma yang lahir baru. Nah itu mungkin yang saya tanyakan yang pertama. Yang kedua terkait dengan Pak Kadis. Pak Kadis, saya tadi alhamdulillah banyak sekali info yang sudah disampaikan ya kami terkait juga dengan program-program terbaru dari Institut Bogor. Cuman yang mungkin ini Pak Kadis, apapun yang disampaikan tadi merupakan satu kemajuan ya bagi saya, terutama untuk saya sebagai warga. Saya juga sempat merasakan bedanya di Institut dulu dan sekarang, alhamdulillah. Cuman mungkin perlu ditekankan terkait dengan sosialisasi. Nah ini yang sering terputus. Jadi bukan hanya ada di atas atau ada di dataran dinas, tapi harus sampai ke masyarakat. Kalau tidak salah, saya pernah membaca salah satu berita terkait dengan Dirjen Dukcapil. Dirjen Dukcapil itu mengatakan tentang program Dukcapil menyapa. Nah, itu kalau nggak salah baru dibikin sebanyak 2 seri, kalau tidak salah ya, saya baca itu. Nah, mungkinkah Kota Bogor juga membuat hal seperti itu? Di mana audiennya kita buat waktu itu kalau nggak salah dibuat Zoom, Jadi mungkinkah Kota Bogor juga membuat seperti itu? Gitu, dengan audiensi memang warga langsung, bukan RT, bukan RW gitu. Karena kadang-kadang RT RW juga berhenti di mereka, gitu. Ternyata informasi berhenti di mereka, jadi nggak nyampe ke warga langsung. Nah ini yang harus dipastikan, bagaimana informasi ini sampai ke masyarakat. Terkait pasif atau tidak pasif, kedudukannya, di posisinya, tapi kewajiban kita juga sebagai lembaga juga harus menyampaikan informasi yang ada di dalam lembaga itu sendiri, dinas itu sendiri kan begitu ya Pak ya. Jadi banyak sekali dari informasi itu yang baru saya tahu gitu. Nah ini juga banyak juga teman-teman saya yang tidak tahu, tetapi saya sempat 2 orang saya WA tahu tentang ini nggak tahu. Nah, saya rasa ini yang jadi masalah tentang sosialisasi. Mungkin sosialisasi ini menjadi jalan keluar untuk ke depan lebih baik lagi, dan kerjasama yang bisa dijalin antara Bawaslu Kota Bogor dan Institut Capil yang sudah bagus luar biasa, ini bisa bertahan terus dan bisa jadi rule ya, bisa jadi contoh lah buat daerah-daerah lain yang mengalami kesulitan mungkin yang sama dari koordinasi, tapi nggak ada kesulitan koordinasi di Kota Bogor. Alhamdulillah sekian. Terima kasih atas waktunya. Pak Agus, punten tadi yang pertanyaan pertama untuk penekanannya pertanyaan. Oh ya, pertanyaan pertama adalah mungkin pendapat pribadi Pak Dokter nih, Dr. Bambang terkait adanya SE KPU itu ya, yang data itu ya, data itu. Nah, terus yang kedua, yang tadi sosialisasi yang Oke, terima kasih Bapak Agus atas pertanyaan. Mungkin teman-teman yang lain ada yang mau disampaikan atau dipertanyakan kembali? Cukup baik, saya akan mengulang kembali pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Agus. Yang pertama itu ditujukan kepada KPU Kota Bogor
Bapak Dr. Bambang Wahyu terkait adanya surat edaran data tadi maksudnya ya data DPP yang tidak bisa diberikan ke publik gitu ya. Terus yang kedua itu kepada Bapak Disukapil mungkin sekedar semacam masukan ini Pak Agus ya terkait bisa nggak maksudnya Disukapil mengadakan sapa warga gitu secara langsung gitu. Itu aja mungkin pertanyaannya, mangga kepada Bapak Dr. Bambang Wahyu dipersilakan untuk menjawab. Ya, saya berusaha memberikan beberapa hal. Yang pertama memang kayak gini, pemahaman kita DPT itu kan bagian dari data kependudukan. Jadi kalau data kependudukan memang aksesibel, bisa diakses oleh semua pihak. Nah, sementara DPT itu kaitannya dengan penyelenggara pemilu, dengan data pemilih penyelenggara pemilu. Kita tidak ingin kemudian data itu disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab terhadap kepentingan mereka. Atas dasar itu kemudian KPU, Bawaslu itu men-strike data itu tidak boleh dipublish, tidak boleh dipublish. Itu hanya menjadi ranah stakeholder pemilu saja. Pertama KPU, kedua Bawaslu, ketiga peserta pemilu partai politik, kemudian yang keempatnya dinas terkait yang menjadi stakeholder pemilu, misalkan Kesbangpol atau Disdukcapil. Jadi hanya seperti lingkaran itu saja. Termasuk misalkan kayak gini, kalau kami di KPU itu, ketika misalkan ada pasangan calon atau caleg yang tidak ingin data pribadinya dipublish, maka kami tidak akan mempublish. Jadi tidak serta-merta kemudian segala hal yang sudah menjadi milik KPU itu di ranah publik. Ada data-data atau informasi-informasi yang dikecualikan oleh kami yang tidak bisa kemudian diakses oleh semua pihak. Karena memang mau tidak mau kita sebagai penyelenggara itu kan kita diikat oleh tanggal dan waktu. Ketika kita harus mengumumkan misalkan secara di media kita, baik media online maupun media manual, gitu, media konvensional, ketika itu harus diumumkan pada hari itu, ya kita harus umumkan. Tidak boleh kita tunda-tunda. Kalau kita tunda, maka kita akan melanggar kode etik. Itu modelnya kan. Jadi ada penyikatan tanggal dan waktu. Ketika misalkan pencalonan habis selesai jam 12 malam, jam 24 malam misalkan, jam 24 sudah kita akan kunci itu bentarnya. Karena kita diikat secara strict oleh regulasi itu. Nah itu konteksnya kenapa kemudian ada surat edaran bahwa KPU ketika sudah melakukan rapat pleno tentang pemutahiran data pemilih itu tidak serta-merta kemudian bisa diakses oleh masyarakat baik di website dan sebagainya. Saya kira ketika itu dikombinasikan dengan kebijakan dari KPI, Komisi Penyiaran, mereka juga bisa memahami kenapa kemudian data-data itu menjadi murni ranah penyelenggara, apalagi bagi kami, bagi kita Kota Bogor yang memang tidak menyelenggarakan pilkada pada tahun 2020 ini, kecuali mungkin bagi teman-teman di kabupaten kota yang menyelenggarakan itu, mereka wajib memang mengumumkan karena ada konteks pemutahiran data penduduk berkelanjutan untuk mereka menentukan berapa jenis logistiknya, kemudian gerakan untuk menghargai atau menghormati hak pilih masyarakat dan lain sebagainya. Saya kira seperti itu ya. Kemudian mau tidak mau KPU dengan Bawaslu sebagai penyelenggara itu adalah lembaga politik. Dan sebagai sebuah lembaga politik sebenarnya banyak persoalan yang bisa diselesaikan di warung kopi. Jadi bukan berarti menghilangkan marwah satu sama lain, bukan. Tapi ketika pendekatan formal itu kemudian menjadi terlihat kaku, alot dan lain sebagainya, maka pendekatan warung kopi itu lebih enak, lebih karena ini lembaga politik gitu. Segala sesuatu bisa diselesaikan secara hukum adat atau secara konvensional itu tidak diselesaikan. Saya kira seperti itu. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Dr. Bambang Wahyu. Pertanyaan kedua, kebetulan Bapak tadi sedang melaksanakan sholat, mungkin ada dari teman-teman yang ingin disampaikan kembali pertanyaan. Cukup. Ya kalau memang cukup, selanjutnya mungkin
kita mohon closing statement-nya dari Bapak Kiai Zaki Hilmi sebelum kita tutup. Mangga Pak Kiai untuk closing statement kita. Ya, pertama saya ucapkan terima kasih untuk semuanya, pimpinan Bawaslu Kota Bogor, Pak Justinus, kemudian Pak Tony, Bu Rika, Pak Firman, kemudian Pak Sasongko, Pak narasumber, Pak Dr. Bambang, kemudian Pak Haji Sujatmiko. Terima kasih. Intinya memang persoalan perlindungan hak konstitusi dalam penggunaan hak pilih ini merupakan kewajiban kita bersama. Tentu sinergisitas antar lembaga ini menjadi penting. Tidak boleh ada sikap-sikap yang dikembangkan bahwa kita merupakan elemen yang paling penting dan paling berhak. Karena semuanya tentu kewenangan yang diberikan ataupun dibatasi oleh undang-undang itu sesuai dengan proporsinya masing-masing. Dan yang terakhir saya juga ingin sama-sama kita persiapkan sebaik-baiknya untuk pilkada yang akan datang, meskipun kita tidak tahu untuk 19 kabupaten kota ini apakah 2024 ataupun tidak, tetapi dinamika dan keseriusan kita soal penyiapan data pemilih ini menjadi poin penting untuk penyuksesan event pemilihan yang akan datang. Itu saja, terima kasih. Saya juga mohon pamit. Terima kasih, nanti lanjutkan berjalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, terima kasih host juga. Terima kasih. Terima kasih pimpinan yaitu kita buka. Baik, mungkin biar nggak terlalu penasaran nih Pak Sujatmiko untuk menyampaikan tadi pertanyaan yang disampaikan Pak Agus, karena kebetulan ya Pak Agus yang kami cintai yang ada di belakang mudah-mudahan dengar juga. Jadi perlu kiranya kami informasikan bahwa Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil insya Allah adalah memiliki prestasi, ya kalau kami cerita ya, ini memiliki prestasi yang pertama kali seluruh Indonesia yang telah melakukan pencetakan secara massal, secara all out dan tercepat. Itu yang pertama. Dan ketika yang lain belum, kita diminta oleh Pak Dirjen secara langsung menjadi barometer di Jabodetabek dan kita yang pertama. Yang kedua, kami juga tahun lalu mendapatkan prestasi piagam sebagai pelayan masyarakat yang sangat baik, memberikan role model. Ini ada dua kota, yaitu Kota Bogor dan Kota Bandung, dengan nilai sangat baik, layanan kepada masyarakat. Dan terkait dengan masalah sosialisasi, barangkali bicara dengan si kancil berlari, itu sudah ada YouTube, ada WA, ada Facebook, semua kita secara masif sudah kita lakukan, dan ini kinerjanya sudah diketahui oleh seluruh masyarakat. Dan sebagian besar, hampir 50% layanan secara online itu sudah berjalan dengan baik. Dan sudah representatif dilaksanakan di dalam layanan Disdukcapil baik offline maupun online. Dan kalau ditanyakan oleh Pak Agus, bagaimana dengan masalah sosialisasi Disdukcapil menyapa masyarakat, kami perlu sampaikan bahwa Pak Dirjen mungkin kita laporan bahwa Kota Bogor yang pertama kali melaksanakan itu, kita sudah seri kelima sekarang, dan itu pun kita sosialisasikan melalui grup WA Siaga Bogor Selatan, Siaga Timur, melalui aparatur wilayah, grup Pemkot dan sebagainya, rata-rata 70-80 setiap 2 minggu sekali kita namanya Disdukcapil Kota Bogor menyapa masyarakat atau DNM. Ini sudah kelima. Jadi insya Allah yang diharapkan, hanya mohon maaf barangkali karena kita informasi itu tidak tersampaikan kepada Di Agus ya, tapi ini sudah berjalan dan kita tuh paling pertama seluruh Indonesia juga. Karena Pak Dirjen langsung, Pak Dirjen kok bikin DNM kita duluan. Baru setelah itu Depok, baru yang lain. Jawa Barat, setelah itu semua Jawa Barat, baru seluruh Indonesia. Kita udah yang kelima. Mungkin minggu-minggu ini ada yang DNM yang ke-6. Cuman mungkin
Karena semakin lama antusias warga semakin nggak ada, karena nggak ada pertanyaan, selalu ditanya ada masalah, ada diem, dan yang ikut serta juga semakin sedikit. Seperti itu ya. Itulah artinya ketika keluhan, reaksi masyarakat semakin sedikit, itu adalah indikator. Kalau setiap hari layanan Dukcapil, mungkin Bapak Agus ke kantor saya tidak ada antrian. Di masa-masa COVID seperti ini, itu nggak ada batasan, tetapi nggak ada antrian. Jam 10 udah sepi, jam 11 udah sepi. Artinya apa? Bahwa masalah ini udah selesai. Di Dukcapil tidak ada masalah. Insya Allah kita akan terus selaku pelayan masyarakat, kami Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil berkomitmen untuk senantiasa memberikan layanan yang terbaik, cepat, memberikan layanan yang nyaman, karena apapun adanya bahwa administrasi kependudukan adalah hak setiap warga negara yang harus kita penuhi. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil adalah ditugaskan untuk memberikan layanan yang terbaik yang membahagiakan masyarakat. Terima kasih. Buat para narasumber kita yang sangat luar biasa menyampaikan materi-materinya. Karena sudah pukul 9, kita nggak ngetes doang, masih fokus enggak? Ternyata nggak fokus sekarang kan. Kalau tadi fokus, sekarang nggak fokus. Saya bilang nggak jam 9 pada diam, berarti kan nggak fokus. Terima kasih kepada pimpinan Bawaslu Provinsi Jawa Barat yang sudah menyempatkan waktunya. Beberapa poin yang tadi saya coba tarik untuk meningkatkan kapasitas pengawasan pada DPP. Yang pertama itu keterbukaan informasi antar penyelenggara pemilu. Ada peningkatan kembali koordinasi secara intensif dengan para pihak, terutama partai politik, ikut dapil, pemantau dan stakeholder yang berkaitan. Yang ketiga terakhir tadi membangun komitmen atau menyamakan persepsi secara bersama untuk menciptakan daftar pemilih yang lebih baik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sebelum ditutup, saya selaku moderator mohon maaf apabila ada perkataan dan juga hal-hal yang kurang berkenan di hadapan para pimpinan, terutama Bapak Kiai Ziki Hilmi selaku pimpinan Provinsi Jawa Barat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekali lagi kami ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada pimpinan Bawaslu Jawa Barat, juga segenap narasumber yang hadir di Bawaslu Kota Bogor, Bapak Dr. Bambang Wahyu, oke Pak Kadis, juga Pak Kadis, Pak Sujatmiko Beliarto. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah pencerahan buat kita semua, manakala ketika muncul masalah-masalah kaitan pemutahiran data, tentunya ini bisa meminimalisir masalah-masalah yang ada dengan membangun kesepahaman dan persepsi bersama. Atas nama Bawaslu Kota Bogor, kami ucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada kata-kata dan segala sesuatu hal yang tidak berkenan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.